Oke, kita masih seru membahas terkait dengan manuver politik Surya Paloh malam hari ini. Masih bersama narasumber-narasumber. Tadi Mas Umam mengatakan memang Pak Surya Paloh ini bisa mengacak-acak peta politik begitu. Nah, saya akan ke Bang Dev. Bang Dev, artinya kalau berbicara terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan Mas Imam, ini benar manuver Golkar, Pak Erlangga sendiri mewakili Golkar atau ada bisikan dari istana atau seperti apa sebetulnya? Manuver apa nih? Manuver yang selama ini dilakukan juga oleh Golkar bertemu dengan sejumlah elit partai lain. Itu sudah hal yang lumrah, silaturahmi. Jadi kita sebagai orang Indonesia, orang warga, orang Timur, silaturahmi itu hal yang biasa. Jadi bukan yang sesuatu yang harus dibesar-besarkan, di overanalyze gitu ya. Itu pertemuannya juga, pembahasannya juga langsung disampaikan ke publik, dan tidak ada kesepakatan apa-apa selain yang di luar dari sudah kita buat, untuk pemilu tetap terbuka, pemilu tetap pada tanggal 14 Februari, tapi tidak lebih dari situ. Kalau memang ada pembahasan lebih dari situ, pasti akan disampaikan lagi. Tapi sekarang ini apa yang tidak disampaikan di publik artinya? Bisa dibocorin? Mesti tanya langsung dong kayak yang ada kemarin waktu PKS ke ini Golkar kira-kira ada bahasan terkait dengan koalisi? Ada sama-sama koalisi saja. Agak gendutan atau seperti Jadi apa? gitu, tapi pada dasarnya KIB itu selalu terbuka. Siapapun ingin bergabung, kita selalu terbuka. Apakah itu partai non parlemen atau partai parlemen, kita tidak pernah menutup pintu, kita tidak pernah menutup komunikasi. Jadi selalu open kepada siapapun. Dan juga kita selalu membuka komunikasi untuk silaturahmi ataupun juga untuk membahas sesuatu hal yang lebih besar lagi. Tapi dengan pencapresan dari Mas Anies di perubahan KIB seperti apa? Pencapresan Mas Anies, ya itu kan sudah berjalan dengan sendirinya. Dan juga kalau KIB kan sudah menandatangan kesepakatannya. Data Pak Erlangga begitu. Itu kan dari Golkar. Okay. Tapi kan belum kita umumkan, belum kita putuskan secara KIB ya. Kalau secara Golkar memang sudah putus, sudah selesai dari 2019 yang lalu. Tapi kalau secara KIB nanti akan diumumkan menjelang pendaftaran. Nah, kenapa kita berpikir kita tidak perlu waktu-waktu panjang? Karena siapapun yang nanti KIB umumkan itu pasti sudah memiliki elektabilitas yang tinggi, memiliki popularitas juga yang tinggi. Jadi tidak membutuhkan lagi waktu yang panjang untuk keliling Indonesia sampai mencapai ke masing-masing kabupaten kota, karena tokohnya itu pasti sudah memiliki jaringan yang luas. Oke, tapi kalau misalnya ada pernyataan dari Bang Zulhas begitu, akar rumputnya sudah mendukung ke Anies nih. Gimana KIB tanggapannya? Nah, itu mesti tanya ke Pak Zulhas langsung. Tanggapannya dari Golkar? Ya, itu kan kalau misalnya ada fenomena seperti itu? Mesti dilihat secara besar. Ya mesti dipelajari dulu. Itu kan hanya sepenggal kalimat. Jadi mesti dibahas, mesti dilihat dulu statementnya dia itu apa yang dia sampaikan. Jadi jangan hanya melihat, jangan seperti clickbait lah, gitu loh. Jadi harus dipahami dulu secara keseluruhan baru bisa menyikapi. Tapi kan yang beliau sampaikan itu kan memang itu adalah jaringan yang sudah dibangun. Tapi bukan berarti calon-calon lain tidak memiliki jaringan yang kuat. Pak Erlangga sendiri sudah memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk yang saya bangun secara pribadi. Nah, jadi dan itu kan baru ketahuannya pada saat nanti menjelang pemilihan presiden, baru benar-benar keuji seberapa kuat, seberapa solidnya figur itu diterima dan dicintai dan bahkan sampai dipilih oleh rakyat. Oke, artinya selama ini KIB masih solid ya antara tidak tiga bergeser. Ini, tidak bergeser begitu ya. Bahkan kita selalu membuka siapapun ingin masuk ke dalam. Artinya ada bocoran akan berkomunikasi atau silaturahmi dengan siapa lagi? Komunikasi jalan terus. Silaturahmi siapa lagi? Golkar nantinya? Nanti diumumkan langsung. Nanti diumumkan. Oke. Baik, saya akan ke Mas Umam kembali. Mas Umam merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Golkar. Bang Dev. Bingung kan mau apa lagi? Apalagi mau diulas? Secara general, kalau misal kita melihat secara teoritik ya, koalisi itu bisa terbentuk kalau menurut Geoffrey Friedman itu ada 3 faktor setidaknya. Pertama faktor ideologis, 2 faktor historis, yang ketiga faktor pragmatis. Nah, kalau misal kemudian kita lihat sejauh ini dalam konteks dinamika rekonfigurasi koalisi, aspek ideologis to some extent ada, tetapi tidak menjadi mainstream utama. Historis rasanya tidak. Betul kemarin Pak Surya Paloh datang ke Golkar itu sebagai bagian dari romantisme masa lalu, sebagai alumni dari Golkar. Alumni Golkar. Tapi kemudian dalam konteks ini lebih banyak dipengaruhi oleh aspek pragmatis. Dan kalau misal kemudian kita lihat tadi pertanyaannya, apakah kemudian manuver dari teman-teman Golkar yang begitu fleksibel, begitu powerful, menjadi magnet dari kekuatan politik-politik tertentu, merepresentasikan independensi Golkar sebagai partai yang otonom, ataukah ini kepanjangan tangan dari presiden? Kalau misal kemudian kita melihat konteksnya per hari ini, memang kalau misal kita cermati,
Golkar sepertinya masih menjadi kepanjangan tangan presiden, masih menjadi kepanjangan tangan Pak Jokowi. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kita merujuk, ada beberapa artikel ditulis oleh namanya Profesor Dick Tomsa itu dari Latrobe University, Melbourne, Australia. Memang disertasinya tentang Golkar. Tomsa itu mengatakan bahwa karakter dari Golkar memang lebih menekankan pada cara pandang yang lebih pragmatis. Pragmatisme itulah yang kemudian membuat survivability dari Golkar itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian kita lihat dia sebagai sebuah pertahanan, upaya untuk kemudian melakukan strategi marketing yang lebih bagus, bisa saja ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan exit strategy. Kalau misal KIB sendiri tidak mampu kemudian menentukan sebenarnya siapa yang mau dijual. Per hari ini belum ada. Nah, kalau misal kemudian nanti per hari ini kemudian terus berkembang, ternyata kemudian tadi disampaikan oleh Bang Mardhani, Bang Jansen, kemudian Anies menguat dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan kemudian Golkar menciptakan exit strategy, pintu belakang untuk kemudian nyebrang ke satu sisi. Bagaimanapun juga, kalau misal kemarin sudah ada kader-kader Golkar menciptakan relawan Go Anies namanya. Dan ini sudah menjadi tipikal, kita sudah bisa membaca. Biasanya Golkar itu menebar saham politik ke berbagai elemen. Siapapun yang menang, di sanalah ada Golkar. Dan kemudian kalaupun kemudian ada kekalahan, tidak sesuai dengan ekspektasi, pintu belakang akan dibuka, exit strategy akan ditempuh di sana. Dan itu sudah terbukti berkali-kali. Dan itulah bagian dari survivability Golkar di sana. Sudah terbukti berkali-kali. Berarti benar ya, merancang exit strategi tadi, kata Mas Umam. Ya, itu kan pandangan peneliti. Tapi gini loh, mesti ingat lah, awal kenapa KIB itu dibentuk, itu kan supaya untuk menghindari polarisasi terjadi di 2024 seperti yang terjadi di 19 dan 14. Jadi memang dari awal tuh kita tuh menciptakan KIB, membuat satu tiket, jadi agar terjadi lebih dari 2 pasang. Kita minimal 3 pasang. Kalau memang bisa 4 pasang, ya nggak apa-apa. Memang secara konstitusi mengizinkan. Kita selama kan mengikuti presidential threshold. Nah, jadi siapapun nanti yang dicalonkan oleh Golkar, dicalonkan oleh koalisi perubahan ataupun juga dari Gerindra sama PKB ataupun dari PDIP, ya itu yang penting kita bersama-sama aja dengan bersaing dengan sehat. Yang penting jangan sampai terjadi lagi polarisasi, perpecahan yang masih membekas hingga hari ini. Gitu loh. Bahkan kadang-kadang masih ada percikan-percikan ataupun juga cibiran-cibiran yang pedes akibat residu-residu dari pemilu 14 dan 19 yang lalu. Tapi ada kemungkinan untuk nyebrang atau? Saya itu dapat katakan bahwa KIB tetap solid dengan kita akan mencalonkan sendiri. Saya akan sebelum saya akan ke Bang Ali dan juga Bang Jansen, mungkin saya akan ke Bang Taslim. Bang Taslim, tanggapannya terkait apa yang tadi sudah diungkapkan Mas Umam dan juga komitmen dari Golkar sendiri, KIB sendiri begitu. Ya, jadi intinya seperti dikatakan Dave tadi, yang utama buat kita kan kepentingan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Jadi KIB dengan pilihannya sendiri, kami dengan pilihan kami sendiri, kita tetap bisa berjalan seiring. Nanti setelah Pilpres kita bersatu lagi, tidak apa-apa, itu biasa saja. Itu yang terus-menerus. Yang harus dibangun bukan kenyinyiran, bukan politik-politik yang kasar, kita tahulah siapa itu semua. Kami coba lihat bagaimana kami diperlakukan dengan sangat tidak etis oleh oknum-oknum tertentu. Kami tidak membalas. Kami memberi contoh politik santun yang berkepribadian Jadi yang dimaksud siapa nih Bang Taslim? Saya kira kita semua tahu itu. Makanya kami tidak terganggu. Kami tidak terganggu. Pernah satu hari itu ada 5 TV berita yang menampilkan tema yang sama tentang kami. Toh sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. Tapi seandainya pun terjadi, ya itu biasa saja. Itu kan bagian dari resiko yang kita sudah perhitungkan. Jadi yang penting buat saya, seperti dikatakan Dev tadi, kebersamaan kita menghadapi ketidakpastian global ini jauh lebih penting. Pemilu penting, tapi kebersamaan kita memadukan sinergisitas seluruh potensi anak bangsa menghadapi ketidakpastian global itu jauh lebih penting. Itu catatan kami malam ini. Terima kasih. Saya akan ke Bang Jansen. Artinya kalau Demokrat sendiri menanggapi, kalau misalnya kita berbicara misalnya KIB atau salah satunya Golkar begitu, nyebrang ke perubahan. Responnya seperti apa? Perubahan? Nggak usah lah kalau saya itu. Nggak usah? Iya.
Jadi biar aja 3 embrio yang lain tuh solid begitu. Bahkan kami mendoakan solid. Itu Masa kan, Golkar menutup kemungkinan kalau misal ada tetap aja di situ. Itu dia. Kalau bayangan saya kebetulan bagus sekali kalau Pilpres besok tuh 3-4 pasangan calon begitu. Nah, kenapa kayak gabungnya putaran kedua aja? gabungnya di putaran kedua ya? Ya kalau tidak ada 50+1. Gitu ya. Yang kedua ya agar diskusi kita ini agak menarik sedikit begitu ya. Kalau kemudian diskusi kita ini ditonton oleh teman-teman KPU begitu, di regulasi kita itu ada hole-nya gitu. Publik, pers, termasuk Jaya misalnya, dari tadi kan bertanya, kapan deklarasi? Itu. Kita deklarasikanlah misalnya, 20%-nya cukup, calon presidennya ada, calon wakil presidennya ada, kita bawa muter, disemprit oleh KPU. Itu makanya dalam rilis kami kemarin, kami tulis betul tuh, bakal calon wakil presiden. Bahkan di acara ini saya takut pakai istilah capres, Anies capres. Bakal calon tadi di awal, itu bakal makanya, calon. karena disemprit oleh KPU. Ada hole di situ. Publik minta agar koalisi ini cepat-cepat mendeklarasikan kandidatnya begitu, tapi regulasi melarang kita. Itu loh. Ini kan soal apa ini? Soal semantik memang. Tetapi dia berdimensi hukum. Itu. Bukan karena tidak ada kesepakatan untuk cawapres berarti? Bukan. Ini diskusinya. Kalau kita pakai istilah capres, kita ajak muter-muter Anies ini disemprit. Itu loh. Sedangkan publik, media, rakyat minta kapan. Itu loh. KIB ini kapan keluarkan nama capresnya. Jangan-jangan yang benar mereka ini. Itu. Bukan kami yang benar. Untung dia tidak pakai alasan. Ngapain kami cepat-cepat? Orang regulasi melarang itu katanya. Itu makanya KPU, negeri kita ini luas sekali. Itu dia. Jadi kalau KPU nonton, hole-nya ada tuh. Kameranya sana. Ada hole di situ. Karena ada lubang di situ, ya dimensi hukum itu. Jika pun kalian buat diskresi boleh, tapi yang positif begitu. Jangan larang. Kalau besok Anies kami ajak muter-muter dan calon wakil presidennya muter-muter gitu. Belum lagi dilaporkan ke Bawaslu dan lain-lain begitu dia. Jadi ini penting karena ini TVRI, saluran publik kan ini, itu dia. Ini penting ini dia ada hole di situ. Jangan sampai yang benar itu adalah 3 embrio koalisi yang lain. Yang sampai sekarang belum memunculkan kandidat calon wakil presidennya gitu. Kita yang salah. Itu dia. Itu yang penting. Kalau soal solidnya solid ini. Itu. Solid. Ini tinggal bawa muter-muter aja ini. Ini biar ada begitu maksudnya invention lah. Hal yang baru begitu dari diskusi kita ini. Baik. Ini kan untuk pembenahan regulasi kan. Itu. Bang Jansen, kita kalau berbicara ada lagi. Kalau misalnya, ini kan komunikasi masih terus terjalin begitu, masih cair begitu. Kalau misalnya Nasdem out dari perubahan, Demokrat responnya seperti apa? Begini, semua partai ini kalau ingin dukung calon presiden di luar PDIP ya, karena ada ada rintangan threshold 20% itu, punya kewajiban harus koalisi. Itu dia. Jadi misalnya jangankan Nasdem, kami Demokrat mau pergi begitu, mau pergi kemana? Nyariin 20% ini. Nah, itu makanya saya katakan tadi ini udah bagus sekali. Di kami sekarang 28%, ya. 59 kursi tambah 54 Demokrat, 50 PKS, 163 tuh. Ekuivalen dengan 28%. Di KIB cukup, kemudian Gerindra dengan PKB cukup, PDIP cukup, 4 ini. Itu makanya publik juga harus mendorong, itu loh. 4 embrio koalisi yang sudah ada ini gitu, ini solid. Itu. Benar kata Bang Taslim tadi itu. Jadi biar aja masing-masing kemudian ya mengusung paket yang menurut mereka paling bisa memenahi Indonesia ini. Ini kan cantik, ini ada 4 begitu. Tetap 4 ya kalau ini ya? Minimum 3 lah, sehingga besok kita tidak ribut soal polarisasi terus. Kiri, kanan, itu dia khilafah, saya paling Pancasila begitu. Sampai lupa kita. Tidak kita harapkan ya, sampai lupa kita itu loh. Ya, kalau minyak naik, itu loh.
ngurus apa namanya itu minyak goreng juga nggak bisa begitu, utang naik begitu, dia macam-macam nih. Itu. Beras semua segala macam masuk. Oleh karena itu ada perubahan begitu. Karena ada tantangan global tadi. Jadi semakin banyak yang mikir calon presiden itu kan semakin bagus. Karena ada tantangan lokal ada, dalam negeri domestik ada, global ada kan begitu dia. Ini nyindir siapa nggak tahu ya, beras atau segala macam kan menterinya dari Nasdem nih. Bukan, ini kan fakta nih. Ini problem kita bersama. Ini tidak soal menteri siapa. Karena siapapun menterinya, mau di kementerian manapun, adik kita di kampung itu ikut merasakan kebijakannya itu. Ini nggak ada urusan dengan itu. Itu dia. Jadi ini kita ingin mencari ya yang pikirannya, visinya itu paling baik untuk membenahi Indonesia ke depan. Kan begitu dia. Jadi jangan dulu negatif thinking begitu dia terhadap setiap perkataan tuh. Oleh karena itu ada koalisi perubahan ini tadi ya, untuk bisa. Kalau kita memang kan jelas itu loh. Kan ada poin-poin itu. Ada poin-poin misalnya soal demokrasi kita hari ini kan ada kemunduran di itu dia. Soal ekonomi kita melihat juga dan macam-macam lah begitu. Kan nggak ada yang salah juga dengan itu. Bahkan saya sering mengatakan begini, paling ideal itu sebenarnya ya di pilpres manapun di planet bumi ini ya, ketika pemilu itu ada dua kontras gitu. Ada blok lanjutkan ya, ada blok perubahan begitu. Dan itu juga bagus. Untuk pemerintahan Pak Jokowi ini. Pertama ya, singkat saja Bang. Ya, pertama ya, saluran publik yang hari ini tidak suka dengan pemerintahan ini jadi ada di pemilu. Itu makanya penundaan pemilu itu saya katakan tadi itu bisa buat rusak bangsa tuh. Karena salurannya di sana. Itu. Yang kedua bagus juga untuk pemerintahan beliau ini. Pengkritik mengatakan nggak bagus pemerintahannya itu. Kemudian yang blok lanjutkan mengatakan bagus. Ternyata publik memilih mereka. Benar mereka. Itu. Kan di situ dia. Ada penuduh, ada pembela kan begitu. Hakimnya adalah rakyat. Jadi bagus sekali sebenarnya. Jadi nggak perlu terlalu ada yang dicemaskan dari persoalan ini. Karena Bang Dev waktunya singkat, singkat saja Bang Dev sebelum akan melanjutkan kegiatan lain. Ya, kalau tadi kan kita sudah ulas panjang lebar segala macam. Ya kita harus bersabar saja nunggu lah. Kita sembari nunggu kepastian deklarasi dari koalisinya Nasdem, Demokrat dan PKS, ya, terus juga sembari kita juga dari KIB mempersiapkan internally dan juga kita nunggu sikap-sikap dari partai-partai lain. Yang pasti itu yang sekarang harus kita fokuskan itu adalah memastikan bahwa MK itu mengeluarkan putusan yang sesuai dengan semangat reformasi 98, yaitu memberikan hak demokrasi kepada rakyat. Jangan sampai itu diberangus, jangan sampai itu dikebiri. Karena pandangan saya pribadi, ya, siapapun mereka yang ingin memotong hak rakyat itu pasti tujuannya adalah ingin mengembalikan pemilihan presiden kembali ke legislatif, pemilihan kepala daerah kembali ke legislatif. Itu jelas-jelas kita adalah kemunduran demokrasi. Itu yang justru yang bagi saya pribadi itu yang harus menjadi lebih concern kita sembari kita mengikuti proses daripada politik ini hingga kita para koalisi ini mengumumkan masing-masing calon presiden, calon wakil presiden pada waktunya yang tepat. Kita tunggu lagi kira-kira Pak Erlangga akan bertemu dengan siapa lagi nanti minggu-minggu ini begitu ya? Nanti akan diumumkan siapa akan diumumkan. Baik, terima kasih Bang Dev sudah berbincang bersama kami, akan melanjutkan kegiatan lain. Terima kasih sudah berkenan hadir di Studio 7 TVRI. Kita masih akan bersama dengan narasumber lain, masih membahas terkait dengan topik kita kali ini, manuver dua kaki Surya Paloh. Usai jeda kami akan kembali. Thank you.